sumber daya baik militer, polisi, sipil semuanya. Kalau enggak, malah pimpinan institusinya kena sanksi pidana. Sinabung, siapa yang berani melawan? Pangdam pun diperintahkan untuk bangun rumah, harus mau, nggak mau konsekuensinya pidana. Selain itu memang konsepnya operasi militer selain perang kan memang ada. Nah, demikian pula kita. Kalau kita ditetapkan sebagai statusnya bencana lebih enak ya Pak BPBD, ya kan? Nah, karena ini statusnya tidak ditetapkan sebagai bencana, tapi masyarakat melihat bahwa ini bencana. Maka yang ada adalah kemudian kolektivitas, pekerjaan kolektif kita ini saling sharing. Saya punya apa nih, ini punya apa. Kalau masih ada polisi yang ngejar-ngejar solar karena mau untuk bencana, kasih tahu saya Pak. Itulah fungsinya komando terpadu. Kasih tahu saya. Kita berikan bencana untuk dia. Nggak usah lah, makin betul aja tepuk tangan. Nah, karena konsepnya semua sadar bahwa itu bencana, maka itu perlu komunikasi antar institusi, antar kepala satuan yang kepala unitnya loh. Karena itu konsepnya misalnya nih Pak Dumuan, yang tahu pertama duluan siapa? Bisa Bina Marga dapat laporan, oke, dirikan pos di situ. Saya butuh ini Pak, butuh ini, tenda kecil masuk situ. Polisi butuh apa? Ke situ untuk mungkin pekerjaan yang sifatnya tidak teknis. Kalau teknis operator grader operator anunya kan mungkin agak payah. Walaupun SIM-nya B2, kalau suruh nyopir traktor di situ jungkel juga kalau polisi Pak. Nah, itu yang mungkin dijadikan kajian. Kemudian dari Satpol PP kan mau jadi badan Pak ya? Berarti naik eselon Pak ya? Rencana. Kalau itu terjadi kan ya juga puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya Pak, lebih banyak penerimaan PNS baru ya kan. Nah, memang tidak ada, sama seperti pendidikan polisi sekarang juga cuma 7 bulan. Kalau yang bintara-bintara baru itu pendidikan untuk SAR-nya juga hanya pengetahuan dasar. Karena itu sudah yang kita harapkan kan ada latihan. Latihan ini melibatkan kita dan melibatkan masyarakat. Memang semua kalau udah bencana itu sudah nggak lihat ini, taunya siapa yang bisa membantu dan siapa yang harus dibantu, kan gitu. Nah, ini yang perlu kita latih. Pertama, melatihnya komunikasi. Kalau sering ketemu gini kan, kemudian komunikasinya tidak sungkan. Kalau udah bencana ya sudah jangan sungkan. Akhirnya kemudian kalau sungkan saling menyalahkan nanti kan. Tapi apa yang bisa kita dukung, apa yang bisa kita dorong untuk mengentaskan bencana ini? Ya selama ini di sini tidak terlalu masif lah, tidak terlalu masif saya lihat. Tapi kan perlu juga ini menjadi latihan. Satu ketika kita tidak mengharapkan, satu ketika kita supaya bisa memanage atau kita menjadi relawan di mana kita bisa memanage satu pekerjaan. Saya rasa itu aja Pak. Jadi Pak Bina Marga ya, kalau perlu nanti galaunya kita pindah ke tempat bencana. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih tambahan dari Bapak Kapolres. Dari diskusi kita ini boleh kami simpulkan kita sudah saling kenal peralatan juga. Tinggal ke depan bagaimana ini bisa kita padukan. Sekarang dari pihak masyarakat atau instansi juga mungkin agak sungkan juga datang ke Kodim. Tadi Pak Kasiop sudah bilang kalau tenaga dan keterampilan siap. Kalau kita sering berkumpul seperti ini membahas satu permasalahan atau topik, saya pikir semuanya punya kemampuan. Seperti peralatan yang ada di BPBD, saya melihat di gudang itu, banyak Pak yang belum pernah dibuka. Termasuk perahu itu masih pisah dari mesinnya. Dibilang Pak tadi kan bagaimana ini menghidupkan ini. Jadi saya bilang karena ini bot di laut harus ada airnya, saya bilang. Bisa tuh arung seram ya? Kebesaran Pak. Kebesaran Pak. Kalau kami udah survei lokasi di sini nggak muat itu Pak. Nggak muat, besar. Latihan di kolam kodim dulu aja. Di kolam kodim mungkin bisa Pak. Jadi yang bisa kami simpulkan, kita sudah saling tahu tadi, kita sudah mau peralatan
secara umum di Kabupaten Dairi memang ada. Ke depan mungkin kalau ini kita laksanakan berkesinambungan, semuanya yang menyangkut penanggulangan bencana mungkin dapat kita lakukan dengan bagus. Ya mungkin inilah akhir dari